Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian sebelum kita lanjut, Ibu ingin kita semua sebelum melaksanakan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin memimpin doa? Siapa? Ina saja ya. Silakan Ina dipandu teman-temannya untuk berdoa. Iya, bagi teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, makasih Ina ya sudah pimpin temannya untuk berdoa. Tujuan kita berdoa itu agar kegiatan hari ini itu dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik. Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Lucia ya, kalau tidak salah. Dan Ibu Ibu sempat mendengar bahwa Lucia sedang sakit. Ibu minta mari kita doakan semoga Lucia segera sembuh dari sakitnya. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yaitu yang pertama, melalui gambar pada slide PowerPoint, kalian dapat menguraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui teks bacaan, kalian dapat menemukan informasi penting pada teks bacaan dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat membuat peta pikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian, yang terakhir, melalui penugasan, kalian dapat menuliskan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha dengan benar. Jadi, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya, anak-anak. Baik, kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, karena kita menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, maka sebentar itu setelah Ibu menjelaskan kemudian menyajikan masalah, Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok secara heterogen, yang mana di situ Ibu akan minta kalian untuk melakukan diskusi untuk memecahkan masalah. Jadi di situ sebentar juga Ibu akan mengirimkan LKPD kepada tiap kelompok. Nah, setelah Ibu kirim, kalian diskusikan itu LKPD-nya, apa-apa saja tugasnya yang ada di LKPD itu. Jadi di LKPD itu ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Setelah itu nanti Ibu akan membimbing kalian dalam berdiskusi. Jika di antara kelompok itu ada yang mengalami kesulitan. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju atau untuk membacakan hasil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain yang belum mempresentasikan akan menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Bisa dipahami ya semuanya? Iya, bagus. Baik anak-anak, sepertinya kurang bersemangat. Ibu mau kita ice briefing dulu ya? Iya. Jadi briefingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang
pagi, luar biasa, tetap semangat. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Iya, bagus. Ya, kita mulai ya. Ibu bilang semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Iya, bagus. Sudah semangat? Sudah ya? Iya. Kalau begitu kita lanjut dengan tepuk PPK. Kalian tahu kan tepuk PPK kan sering kita laksanakan setiap paginya. Ya, kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus. Nah, anak-anakku, sekarang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang usaha-usaha ekonomi ya. Usaha-usaha ekonomi ini banyak ya di sekitar kita. Ayo, siapa yang bisa sebutkan usaha ekonomi yang ada di sekitar kalian? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya. Iya, silahkan. Penjual-penjual, Bu. Iya, betul sekali. Jadi penjual itu merupakan salah satu usaha ekonomi. Baik itu penjual bakso, penjual pop ice, penjual sayur, penjual ikan, itu merupakan salah satu usaha ekonomi. Nah, siapa lagi? Selain dari penjual, apa lagi yang termasuk usaha ekonomi? Bengkel, Bu. Iya, bengkel. Bengkel juga merupakan salah satu usaha ekonomi ya. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita juga masih akan mempelajari tentang ekonomi, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu sudah sajikan di depan kalian. Kalian bisa lihat? Bisa, Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, gambar apa yang kalian lihat di situ? Saya, Bu. Iya, petani silakan. yang lagi Iya, bagus. Nah, petani yang sedang di sawah ini merupakan juga salah satu usaha ya untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Nah, tadi Ibu lupa tanyakan, apakah kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kalau begitu Ibu jelaskan ya. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi untuk hidup kita harus melakukan kegiatan ekonomi seperti yang ada pada gambar. Petani sedang sedang menggarap sawah. Ya, nah apa yang dihasilkan dari petani ini? Apa yang dihasilkan? Padi, Bu. Iya, betul sekali. Iya, padi yang dihasilkan. Iya, betul sekali. Bagus ya. Jadi petani ini akan menghasilkan padi yang kemudian akan diolah menjadi beras. Iya, betul sekali. Jadi petani ini menghasilkan barang ya, yaitu beras. Jadi kegiatan yang menghasilkan barang ini merupakan salah satu kegiatan yang disebut dengan apa kira-kira? Kegiatan Saya, Bu, produksi. Iya, alhamdulillah semuanya paham ya. Jadi kegiatan yang dilakukan petani ini merupakan salah satu kegiatan produksi. Iya. Yang lain selain Ilianti,
Selain petani, apa saja lagi pekerjaan yang menghasilkan barang? Ibu. Ayo, coba Budi. Apa Budi? Pekerjaan. Iya, peternak. Mau peternak ayam, mau beternak sapi. Nah, itu juga termasuk salah satu kegiatan produksi karena dia menghasilkan barang. Itu ya. Nah, lanjut ya. Kalian sudah paham kan tentang produksi? Atau kalau belum masih ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya sama ibu. Ada? Kalau tidak ada, iya, Pak, iya, Samsu, silakan. Guru, ada penjual jalan kote di samping rumahku, Bu Guru. Apa itu Iya, betul sekali. Itu penjual jalan kote Samsul merupakan juga salah satu produksi karena dia membuat jalan kote. Berarti dia menghasilkan jalan kote. Nah, itulah beberapa contoh dari kegiatan produksi ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oh iya, paham Bu Guru. Iya, kalau begitu kita lanjut pada kegiatan ekonomi selanjutnya. Ya, kegiatan ekonomi yang selanjutnya. Coba kalian perhatikan gambar yang di atas itu. Bisa dilihat? Bisa ya? Iya, Halo? Bu. Iya, Bu. Oh iya. Nah, itu gambar apa ya? Gambar apa? Penjual, Bu. Penjual, Bu. Penjual. Ada orang makan. Iya, betul sekali. Ini adalah warung ya yang biasa ada di lingkungan sekitar kalian. Biasa kan kalian kalau jajan biasa ke warung untuk membelinya. Misalnya kayak kerupuk, wafer, permen, biasa kan? Biasa. Nah, iya. Nah, Ibu mau tanya ini. Ibu mau tanya, pemilik warung ini mengambil barangnya dari mana ya kira-kira? Dia mengambil barang ini untuk dijual, dia dari mana kira-kira? Dari pasar, Bu. Di pasar. Iya, dari ada yang membelinya dari pasar, ada yang Ada juga membelinya biasa dari mobil itu, Bu, yang seperti kotak. Nah, bawa langsung ke tokonya. Oh iya ada juga yang seperti itu ya. Ada juga pemilik warung yang membeli di toko grosir itu. Jadi, penjual ini pemilik warung ini membelinya di pasar, kemudian untuk apa dia membeli barang ini? Tujuannya untuk apa? Untuk dijual kembali, Bu. Iya, untuk dijual kembali. Nah, berarti dia telah melakukan kegiatan apa? Ekonomi. Iya, kegiatan ekonomi. Dalam hal ini dia telah menyalurkan barang, ya. Jadi manfaat adanya distribusi, kalian bisa jajan di tempat yang dekat, tidak harus ke pasar lagi, tidak harus ke toko, karena dengan adanya penyalur barang. Jadi kegiatan ekonomi yang kedua ini dinamakan distribusi atau penyaluran barang. Iya, bagus. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Paham, Bu. Iya. Kita lanjut ya pada gambar ketiga. Coba kalian perhatikan gambar apa yang kalian lihat itu yang dibawa. Gambar apa? Orang makan, Bu. Iya, orang makan. Nah,
orang makan, orang yang sedang makan ini juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi, karena kalau kita tidak makan berarti kita tidak bisa hidup ya. Nah, orang yang makan ini tentunya dia harus selain dia membuatnya, dia juga bisa membelinya. Nah, kegiatan makan ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi atau kegiatan yang menghabiskan barang atau kegiatan memakai barang. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, apapun yang kita gunakan itu merupakan contoh dari kegiatan ekonomi konsumsi. Ya, misalnya memakai pakaian, menggunakan mobil, menggunakan motor, itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi konsumsi. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, Lila. Kalau begitu, coba. Ya, ini dia. Setelah kalian memahami apa itu kegiatan ekonomi dan jenis-jenis dari kegiatan ekonomi, maka tugas kalian ini Ibu sudah sudah buatkan LKPD-nya, ini ada di dalam LKPD. Jadi Ibu akan kirim LKPD-nya ya. Tapi sebelumnya Ibu mau bentuk kelompok dulu. Jadi ada mungkin 3 kelompok yang karena kalian berjumlah 11 orang, mungkin 2 di antaranya itu berjumlah 4, kemudian yang satunya anggota kelompoknya hanya 3 ya. Nah, kemudian ini juga, jadi ada 2 soal untuk kegiatan ekonomi ini ada di LKPD. Jadi Ibu mau kalian setelah Ibu bagi kelompoknya, kalian berdiskusi ya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Iya, Bu. Iya, jadi yang nomor urut 1 sampai 4 itu kelompok 1, yang nomor urut 5 sampai 8 itu kelompok 2, dan nomor urut 9 sampai 12 itu kelompok 3. Ya. Nah, sekarang Ibu kirimkan LKPD-nya. Silahkan kalian mendiskusikan. Mungkin beberapa menit kita baru Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya. Ya. Baik, anak-anak, ada masalah kelompok 1? Mau dibuang nggak? Ada masalah kelompok 1? Kelompok 2? Ada masalah? Tadi dijawab, Bu. Kenapa? Kenapa Ili? Ya, Bu, sudah menjawab, Bu. LKPD. Oh sudah. Kelompok 3? Sudah juga, Bu. Oh iya, bagus. Kalau begitu, Ibu minta satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya, bisa? Ya, dan yang kelompok lain itu menanggapi, bisa ya? Bisa, Bu. Iya, bagus. Ya, kelompok 1, silahkan presentasi. Coba kalian jawab gambar yang Ibu tampilkan sekarang. Iya,
terima kasih kelompok 1. Betul sekali ya yang kelompok 1 yang kelompok 1 sudah diskusikan. Nah, di situ pertanyaannya, apa yang terlihat pada gambar? Nah, pada gambar itu terlihat sawah yang mengering, ya. Dan kemudian bagaimana pendapatmu jika hal tersebut terjadi di daerahmu? Nah, jika terjadi di daerah kita, maka kemungkinan petani akan mengalami gagal panen. Ya. Nah, kalau petani gagal panen, pastinya orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar itu juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras. Bahkan berasnya mungkin bisa menjadi lebih mahal karena kekurangan beras. Seperti itu. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Iya, kita aplaus ya. Kemudian kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Iya, yang dikatakan oleh kelompok 2 juga benar ya, bahwa ditanyakan apa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Yang terjadi adalah banyaknya antrian orang yang mengisi bensin pada Pertamina karena kelangkaan BBM. Apakah kalian akan merasa senang bila berada di situasi ini? Tentu saja tidak senang. Coba kalian perhatikan saja gambarnya, apalagi kalau terik matahari ya, pasti kita akan kepanasan sambil menunggu bensin. Terus kemudian kalau kita sudah sampai di sana, kalau habis bensinnya, pasti kita akan sangat kecewa. Bahkan mungkin kita akan marah karena kita sudah lama mengantri, tidak dapat juga BBM-nya, ya. Kemudian mengapa hal tersebut terjadi? Itu terjadi karena kurangnya pendistribusian BBM oleh PT Pertamina. Itu ya. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 3 di memori aja ya. Selanjutnya baik anak-anak, sekarang kerjakan LKPD. Sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan apa-apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Coba siapa ya? Ina. Yang Ina dapatkan hari ini setelah mempelajari materi kegiatan produksi ini? Ina? Kegiatan ekonomi. Iya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa tadi lagi tuh kegiatan ekonomi? Ada produksi, Bu. Iya, ada distribusi, ada konsumsi. Iya. Siapa lagi? Apa lagi yang didapatkan hari ini setelah mempelajari materi ini? Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi ekonomi, Bu, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, bagus. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, terima kasih ya karena sudah memberikan partisipasi untuk menyimpulkan materi kita. Dan lebih lanjut, Ibu menyimpulkan secara keseluruhan bahwasanya kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, dan kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 ya, baik itu produksi, konsumsi, distribusi, dan konsumsi. Di mana untuk kegiatan ekonomi produksi itu kegiatan untuk menghasilkan barang. Kemudian distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang. Dan yang terakhir, konsumsi itu adalah kegiatan untuk menghabiskan atau menggunakan barang. Semoga kalian bisa memahami
kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak, kegiatan ekonomi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Baik, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi ya. Sekarang kalian periksa WA-nya, Ibu kirim game edukasi. Itu di situ gamenya sangat menarik ya. Kalian mungkin akan tertarik untuk memainkannya, apalagi selain kalian merasa senang, kalian juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan karena sudah menjawab evaluasi yang Ibu kirimkan. Ya, silahkan dikerja dulu ya, itu evaluasi ada 10 nomor, silahkan dikerja dulu. Sudah ya? Ya, Bu. Oh iya. Ya. Setelah dari beberapa orang Ibu lihat ada baru satu orang yang Ibu periksa dan ternyata kalian sudah memahami dari kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah ya. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu selalu berpesan kepada kalian, semoga kalian selalu semangat ya dalam mengikuti pelajaran walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19, dan Ibu selalu berpesan kepada kalian untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu dan juga kalian harus taat kepada orang tua, jangan pernah membantah orang tua ya. Nah, kemudian untuk tugas kalian bisa untuk PR ya di rumah, kalian bisa buka halaman 130. Di situ ada tugas uraian masih tentang kegiatan ekonomi. Kalian bisa jawab dengan berdiskusi dengan orang tua. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, alhamdulillah. Bisa, Bu. Iya. Semua anak-anakku memang pintar di sini ya. Ya, baik anak-anak, Ibu rasa hari ini cukup untuk pelajaran kita hari ini, dan untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.